bakal lebih Yogyakarta valid Royal pokoknya. Orchestra. Sebenarnya dalam rangka apa sih dilaksanakan? Dalam rangka apa sih acara ini diselenggarakan? Dan sore ini sudah datang Kanca Muda ya. Selamat Kanjeng sore. Pangeran Haryono Negoro, selamat sore. Selamat sore. Sugeng santen. Sugeng santen. Oh gitu ya Bu, iya ya. Lah iya, piye? Tuh, ini tumben loh, berita kayak gini tuh tumben banget loh. Biasanya nggak bisa Gimana? manusia satu ini. Ini ya. mau buka aib saya di sini. Tapi selamat sore Kanjeng Noto. Ye. Yang hari ini akan ngobrol-ngobrol Kanjeng Muda seputar Yogyakarta Royal Orchestra ya, yang dari mana ini dalam rangka untuk memperingati Hari Musik Dunia, betul? Leres, Mas. Itu dia Kanjeng Muda ya. Yang dimana ini akan dilaksanakan di Ngelanggeran. Ngelanggeran. Yang Ngelanggeran. Itu dia Kanjeng Muda. Yang di mana di sana itu ada amphitheaternya. Betul. Untuk pelaksanaan acara seperti ini Kanjeng Muda. Dan tajuknya sendiri, ini saya jujur bingung bacanya. Rare Rumpoko. Rare Leres. Rumpoko tuh. Nah, Pinter bahasa oke. Jawa ya, Mbak. Alhamdulillah. Rare Rumpoko. Ya. Nah, itu. Nah, kenapa tajuknya Rare Rumpoko, Kanjeng Noto? Iya. Rare itu sebetulnya dari bahasa Kawi ya. Kalau sekarang kita nyebutnya lare. 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 Ya, Oh. lare artinya bocah, tapi dulu bahasa Kawinya itu rare. Oke. Sementara Rumpoko itu artinya lagu-lagu. Lagu-lagu bocah. Nah, Oke, Pinter ya menarik. Mas Eki. Menarik, Lagu-lagu menarik. bocah. Rare Rumpoko bocah. Rumpoko itu Lagu. Lagu. Berarti Iya. lagu-lagu. Saya bocah. ingatnya Rumpoko tuh nama teman saya, Pak. Berarti artinya lagu mungkin Iya, bisa jadi ya. betul. Ya cerewet gitu orangnya. Nyanyi terus soalnya ya. Oke. Rare Rumpoko ini ya Iya, dilaksanakan di Ngelanggeran. Lokasi tepatnya pundi nggih? Itu di amphitheaternya Ngelanggeran. Tapi besok kalau misalnya mau datang gampang sih Mbak. Nyampe ke sana lihat aja yang rame-rame di mana. Nah, Oke, itu dia. baik. Pasti langsung diarahkan sama panitia. Betul. Siap. Tapi sebelum kita masuk ke acaranya ini, ke Yogyakarta Royal Orchestra ini ya, Kanjeng Noto ini kan kalau di media-media itu kayak sebagai bukan perwakilannya, wajah kesenian dari Keraton Yogyakarta ini sendiri. Artsy ya. Artsy banget emang. Rambutnya aja gondrong loh, main ban loh ini. Iya betul. Main ban loh ini. Masalahnya Pak, ini kan cakep ya kalau dikuncir gitu kan. Coba saya yang dikuncir kayak perewangan, Pak. Apalagi saya gondrong, Serem welek banget banget. coba. Warna bentuk. Nah, tapi kali ini Kanjeng Noto di media sosial banyak banget sebagai perwakilan wajah kesenian gitu. Iya, iya. Kalau suka seni sendiri itu dari usia berapa tuh Kanjeng Noto? Dari kecil sih, seingat saya dari kecil saya tuh nggak pernah diajarin main alat musik secara khusus atau dikursuskan gitu. Tapi saya paling ingat itu sekitar kelas 1 SD itu saya sudah bisa main organ gitu. Oh, tunggal nggak? Cuman Kanjeng? Wah, enggak dong. Bukan kayak untuk ini ya mantenan bukan. Oke. Cuman ngelihat ibu main terus saya belajar main sendiri terus akhirnya main sendiri gitu. Dan itu dari kecil dan dari kecil mungkin dari kelas berapa ya? Dari TK saya udah nari juga. Wow. Tari Bali, tari Jawa gitu ya. Wow, Darah oke. seni sedari dini ya. Tapi Pak, memang ya, ada turun ternyata. dari orang tua menurunkan darah seni gitu atau ada? Sebenarnya kalau orang tua sendiri sih nggak pernah memaksakan. Terbukti adik saya ya itu juga nggak bisa apa-apa. Waduh. Family Maksudnya business. nggak ada paksaan untuk ke situ. Tapi memang ya adik saya lebih suka olahraga misalnya dia jago olahraga oke. gitu. Kalau saya kebetulan senengnya di bagian seni dan dipersilahkan aja sama orang tua. Jadi nggak ada pada waktu itu nggak ada. Oh kamu harus les ini nggak ada yang begitu. Sama sekali nggak les. Berarti hampir otodidak ya. Kalau tari memang waktu itu terus saya minta karena kalau nari kan kalau nggak les kan nggak mungkin kan. Ya, betul. Nggak salah ya. Iya, jadi saya minta dipanggilkan guru tari ya sama orang tua dipanggilkan guru tari datang ke rumah gitu. Tapi pertama kali ingat nggak Kanjeng Noto waktu pertama kali dulu belajar tari itu tarian apa?
pertama kali belajar tari kalau waktu itu masih TK ya, masih Iya, TK jadi tarian jadi apa ya, kijang kalau nggak salah gitu. Pakai irah-irahan yang ada tanduknya. Tanduknya. Ya, yang Oh, model iya, gitu iya, ya, iya, itu iya. kalau itu yang pertama masih kecil itu. Tapi Ada kemudian- buntutnya juga. Pak, itu cosplay nanti Pak iya, jadinya iya, Pak. iya. Iya, oh berarti jadi tari jadi kijang Iya, ya. jadi kijang ya. Jadi seperti itu yang karena masih TK ya waktu itu ya. Oh, oke, berarti emang dari kecil udah ada ketertarikan di dunia seni ini sendiri sampai akhirnya sekarang. Nah, ini akan melestarikan budaya-budaya dan juga kesenian-kesenian yang ada di Yogyakarta lebih tepatnya pastinya ya. Ya, khususnya yang gaya Yogyakarta ya. Nah, Ya. kalau yang gaya Yogyakarta itu sebenarnya ada Yang apa aja tuh? Sebenarnya banyak. Jadi yang gaya Yogyakarta itu yang warisan dari nenek moyang kita itu kan ada gamelan itu khusus, gaya geraknya Yogjan itu ada khusus. Kemudian seni pedalangan itu juga ada yang khusus, gaya gerak pedalangan gaya geraknya Yogjan. Kemudian tari itu juga khusus gaya geraknya Yogjan. Khususnya untuk orkestra, ini mungkin sebetulnya kan orkestra itu dari barat jelas ya. Iya. Tapi di Indonesia ini yang pertama kali memiliki orkestra sebelum ada orkestra lain di seluruh Indonesia ini, yang pertama kali punya orkestra adalah Keraton Jogja. Oh. Makanya ada Oke, khusus oke, oke. Yogyakarta Royal Royal Orchestra. Orchestra. Iya. Oh, bergitar. Jreng. Wah, jangan dong. Itu jreng ya ternyata ya. Oke, itu dia Kanjeng Muda ya. Sejarah singkat ya dalam tanda kutip Kanjeng Muda. Iya. Bagaimana akhirnya ada Yogyakarta Royal Orchestra yang besok Hari Musik Dunia. Kalau Hari Musik Dunia itu tanggal berapa? 21 ya? 21 Juni. Cuman kita merayakannya dipaskan ke malam minggu karena tahun ini kita akan tajuknya khusus gitu ya, dengan anak-anak gitu. Nanti kalau pas malam sekolah kan tanggal 21 kan nggak enak. Tapi konsernya Iya. mau sama anak-anak besok. Oke, berarti difokuskan ke anak-anak deh. Untuk tahun ini difokuskan ke anak-anak karena kita usia 2 tahun ya, usia anak-anak lah gitu. Kita mengakui orkestra ini Oke. baru usia 2 tahun, masih usia anak-anak, kita fokuskan untuk anak-anak tahun ini. Spesial pokoknya Kanjeng Muda di Hari Musik Dunia ini. Tapi kalau- juga gini Mas, sebenarnya kita ngajak yang sudah dewasa untuk mengenang kembali masa kecil, masa kita waktu masih anak-anak. Itu dia. Ada concern khusus gak sih sebenarnya, Kanjeng? Ada. Jadi gini, kalau saya dan seangkat-angkatan saya gitu mungkin masih inget ya, saya kan udah 50 tahun ya. Jadi masih inget lagu-lagu bahasa Jawa, lagu-lagu anak bahasa Jawa gitu. Tapi makin kesini, generasi apalagi generasi anak-anak saya sekarang itu kan mereka sudah diserbu dengan berbagai macam konten dari seluruh dunia gitu. Zaman saya kan yang ada cuma TVRI gitu misalnya ya, cuma ada satu channel begitu, radio juga terbatas gitu kan. Kalau sekarang kan sudah masuk ke YouTube aja udah berbagai konten dari seluruh dunia ada begitu. Betul. Sehingga konten-konten kita ini termarginalisasi baratnya. Nah, ini yang saya sayangkan, yang kepengennya kalau bisa konten-konten lagu-lagu tembang anak-anak yang Jawa asli Jogja ini bisa terangkat lagi. Oke, menarik sekali ya. Ternyata emang sangat-sangat dikonsep ya dan punya concern yang khusus di sini Kanjeng Muda tentang lagu-lagu anak yang sebenarnya nggak cuma untuk anak-anak tapi untuk kita juga nih para dewasa ini yang bahkan tadi Kanjeng Noto sendiri ngomong saya ini udah 50 tahun nggak kelihatan loh Kanjeng. Iya betul. Kelihatannya berapa, 70? Kayak 49 gitu loh. Oke, boleh di-share skincare-nya apa ini Kanjeng? Iya, mungkin ada ininya ya. Iya, makanya ini saya penasaran nih. Lah ya kan nggak kelihatan kayak 50 gitu loh. 49 gitu loh. Kan lebih Malah muda. lebih muda lagi saya ngiranya. Ya, syukurlah paling enggak bonus-bonusin 1 tahun. Lumayan lo kacek lo setahun gitu. Itu Kanjeng Muda ya. Dan kemarin dari Keraton Yogyakarta juga sempat merilis sebuah video ya kan Kanjeng Muda yang judulnya Padang Bulan. Ini dimana ini adalah Padang Royal Bulan. Orchestra menyanyikan, membawakan ulang lagu Padang Bulan ini sendiri. Kamu ingat nggak lagunya? Mbak Prita masih tahu lagunya Padang Bulan. Mas Toy nggak pernah denger jangan-jangan. Iya betul, betul ya. Seperti apakah lagunya Kanjeng Muda? Mari kita dengarkan bersama. Jangan kemana-mana, kita masih bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Kanjeng Noto, Kanjeng Muda di Playground. Make it fun. Iya itu tadi Kanjeng Muda ya dari Yogyakarta Royal Orchestra Kanjeng Muda Padang Bulan. Padang Nah, Bulan.
itu pasti pada keingetan, wah aku mbiyen ki pas cilik pas ngrungokne lagu iki lagi lagi opo? Aku bar tetak iki pas mbiyen ngrungokne lagu iki ya toh. Pasti kayak mungkin keinget pasti zaman-zaman ada pengalaman tertentu ya. Nah, kalau Kanjeng Noto ingat lagu ini ingat momen apa Kanjeng? Nah kalau zaman saya kecil dulu kan memang kalau padang bulan kita keluar kan listrik belum ada Mbak. Wah, Oke. ya juga ya. Iya juga sih ya. Iya. Jadi padang bulan tuh betul-betul ditunggu-tunggu buat anak-anak itu. Berarti dulu masih pakai sentir gitu. Masih Petromak. udah bukan sentir, udah Petromak iya. Klok gitu ya. Wah, gue nek lengonen tak bingung. Pakai spiritus ya dulu ya. Storm King. Klok gitu. Ya. Keringan Oke, saya. oke, Keringan, oke, ya, oke. Ingat pada zaman dulu. Oh, memang ingat momen benar-benar bermain Iya, pada kita saat bisanya itu ya. keluar main di lapangan gitu ya cuman kalau padang Padang bulan. bulan. Karena kan mulai masuk listrik tuh udah agak-agak inilah dan pada waktu itu pun tidak di tempat-tempat publik gitu listrik betul-betul untuk yang krusial aja gitu yang esensial. Oke. Kalau zaman sekarang padang bulan metu dolan seneni. Wah, padang bulan gondol wewe. Wah, rasa metu. Nah, itu ya karena itu udah Kanjeng muda padang bulan selain namanya dan mungkin dulu juga ditunggu-tunggu juga karena pada saat itu nggak ada penerangan gitu kan, Iya, listrik betul emang sekali. jarang banget. Tapi kalau sekarang nih akhirnya padang bulan akan dibawakan kembali ya berarti Ya, besok betul, ya. betul. Di sana nanti akan melibatkan banyak pihak kan pastinya dan Ya. akan ada apa aja tuh Kanjeng Noto di sana nanti. Macem-macem. Jadi yang pertama nanti kaca muda begitu masuk datang itu akan disuguhi exhibition ya. Jadi kita akan menyiapkan exhibition menceritakan sejarah Royal Orchestra Yogyakarta sebagai orkestra pertama yang ada di Indonesia. Ini harusnya menjadi suatu kebanggaan buat orang Jogja. Gitu. Jadi kalau bisa paham sejarahnya bisa bercerita. Kalau sekarang mungkin ada orkestra-orkestra di Jakarta, di Bandung dan sebagainya. Bahwa dulu yang punya orkestra itu cuma di Jogja dan itu adanya di Keraton Jogja. Sejarahnya nanti akan kita tampilkan. Yang kedua kita akan berkolaborasi dengan penduduk setempat memang. Jadi termasuk nanti semuanya akan dapat ini ya, akan dapat gift bag gitu ya dari sini yang isinya produk-produk lokal dari Ngelanggeran. Nah, Ngelanggeran kan kita tahu sebagai desa wisata terbaik di dunia gitu ya. Ada produk-produk UMKM-nya nanti Kanca Muda yang hadir akan mendapatkan itu. Yang terakhir kita akan menampilkan kesenian tradisi yang ada di Ngelanggeran dan juga khusus untuk lagu-lagu anak-anaknya kita udah kerja mungkin 1 bulanan dengan anak-anak yang ada di Ngelanggeran untuk tampil sama-sama kita besok gitu membawakan lagu-lagu anak-anak yang akan ditampilkan bersama orkestra. Wah. Baik. Waduh. Sudah sedikit punya gambaran ya dari yang dideskripsikan tadi. Ini bakal meriah sekali, ada Wah, pasti megah anak-anak, banget ini. nyanyi-nyanyi, ada orkestra. Wah, seru sekali. Dan yang nggak kalah penting adalah itu tadi goodie bag-nya itu ada UMKM dari sana gitu. Nah. Hasil dari sana dari desa wisata Ngelanggeran Iya. itu tadi. Itu datang seneng pulang seneng, Pak. Nah, kan Cocok the kan? best memang. Nanti akan ada kelompok vokal dari teman-teman Ngelanggeran juga jadi ya. yang tampil tuh kan anak-anak, gitu, anak-anak dari desa situ yang kita ajak bekerja sama. Tapi kita bekerja sama juga dengan Iki Pilih Mitirimin. Iya, Mitirimin. Itu kelompok anak-anaknya Akapela Mataraman. gitu. Oke, namanya itu ya Kanjeng ya? Iya, itu yang Oke. akan melatih anak-anak di desa situ untuk membawakan lagu-lagu yang akan kita tampilkan. Oh, kalau Oke, boleh oke, kasih bocoran nggak Kanjeng? Untuk besok lagunya ada apa aja nih? Satu set aja deh. Gini, Wah, 1 set. Oh, itu kabeh ya? Itu Wis. semua ya? Itu semua ya? Dari tadi bocor terus ini. ada beberapa lagu-lagu yang mungkin teman-teman sekarang masih kanca muda masih banyak yang tahu ya, kayak Gundul-Gundul Pacul mungkin Oh, masih tahu. ya. Tapi kalau lagu misalnya Turi-Turi Putih pernah denger nggak? Turi-turi putih. Oh, belum. Kak. Nah, Turi-turi udah nyaris Udah nyaris hilang kan nyaris itu. hilang. Oh ya, oke. Kidang Talun pernah denger? Aduh, kidang kapsul kalau aku tahunya. Waduh. Kidang ada apa lagi? sebentar, ada. Tadi turi-turi putih, Turi-turi putih. kidang talung, terus Pitik apa lagi? Pitik Walik Jambul. Oh, aduh. Saya taunya pitik walek sabo kebon ini.
Oke, terus ada pitik wale apa jambul tadi. Iya, pitik wale wale jambul jambul. gitu. Ya ada macam-macam lah. Nanti kalau saya sebutin nanti nggak surprise. Oh iya dong, juga ya, gitu. betul juga aja udah. Tapi memang kan terbukti kan sekarang bahwa kita punya lagu-lagu bagus. Kidang Talun tuh bagus Iya, banget iya. lagunya. Tapi anak-anak sekarang, jangan kan anak-anak sekarang, kalian aja yang bukan anak-anak sekarang. Iya, ya. betul. Betul. Udah nggak tahu gitu. Nah. Apalagi saya cemas generasi di bawah kita ini nanti yang ini isinya ada Cocomelon kah, apa iya. gitu kan sayang kan. Betul sekali. Ya saya jadi gitu kan muda ya, masih tidak Jadi ingin coba, datang kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu paling enggak datang ke Ngelanggeran sekaligus menikmati konser itu, mengingatkan kita kepada masa muda kita dulu, sekaligus mengedukasi anak-anaknya gitu ya, supaya jangan supaya tidak melupakan warisan Lagu-lagu nenek itu. moyang gitu. Lagu-lagu Jawa bagus-bagus ya. Nah, gitu. Oke, Gitu ya. oke, Pokoknya poinnya adalah itu ya kan Iya, muda ya. iya. Tadi dikasih spill 4 aja saya udah banyak yang enggak tahu. 2 saya nggak tahu itu tadi, waduh. Waduh, ternyata banyak banget kan muda ya dari lagu-lagu warisan nenek moyang kita yang ternyata ya itu Ternyata banyak sekali. banyak sekali dan mungkin hampir banyak yang nggak tahu juga ternyata. Wow, the best kan muda. Jadi jangan lupa datang ke mana Kanjeng? Ke Ngelanggeran di panggung terbuka. Di panggung. Itu. Acaranya kita mulai konser itu akan dibuka jam 19.30. Oke. Tapi gate sudah dibuka dari jam 6. Dari Jadi jam 6. kalau teman-teman mau datang dari jam 6 untuk melihat eksibisi dulu, untuk menikmati suasana sunset di Ngelanggeran dan sebagainya gitu, karena tempatnya bagus banget. Betul. Ya, Iya, iya. itu di video klipnya kan ada ya, tempatnya itu nanti di situ tuh sesuai dengan video klip yang lagu yang tadi diputar. Oke. Nah, itu nanti bisa dilihat lokasinya nanti di situ. Itu tempatnya bagus untuk sunsetan gitu ya. Ya. Nah, mari silahkan nanti untuk bisa di sana sunsetan dulu, kemudian melihat eksibisi sebelum akhirnya menikmati konser. Oke, siap. Jadi kalau nggak ke Jogja tuh kayak kangen gitu. Nah, di sini juga ada lagi kan Jogja yang bisa kamu rindukan ya dari Yogyakarta. Dan kebetulan besok juga acaranya ada di panggung terbuka Ngelanggeran yang dimana itu adalah di Jogja lantai 2 kan muda ya. Betul Seperti sekali. lagunya Nona Sepatu Kaca tadi ya. Iya. Liburan di Jogja kan muda, kamu bisa ke sana langsung aja merapat ke sana. Kalau kata Kanjeng Noto, ya nanti kalau udah ada ke sana ada rame-rame udah menggok situ aja ya. Betul. Ya, itu diinget-inget tanggalnya 24 Juni 2023. Betul. Mulainya 19.30 tapi jam 6 juga udah bisa ke sana ya. Bener, karena kan di sana juga ada exhibitionnya dulu di depan ya Kanjeng Noto ya. Iya. Betul. Nanti kita bisa nikmati bisa mingle dulu, ngobrol-ngobrol sama warga sana juga. Teman-teman atau kanca muda yang ingin menyaksikan Yogyakarta Royal Orchestra. Itu harus apa yang dipersiapkan atau beli tiket kah gitu, bisa di manakah, bagaimana caranya? Jadi bisa beli tiket secara online itu di website kratonjogja.id. Ya. Oke. Di situ nanti sudah ada petunjuknya khusus mana yang mesti diklik untuk beli Betul. tiket gitu. Nah ini silahkan. Jadi tiketnya itu seharga Rp67.000. Itu nanti semua kembali ke penonton dalam bentuk souvenir begitu ya. Kemudian kita juga akan memberikan karena ini kita bekerja sama dengan kelompok sadar wisata di sana untuk meningkatkan pariwisata, dan kita juga dari tiket itu akan kita berikan untuk sumbangan bagi PAUD, pendidikan anak usia dini yang sudah dimulai di Desa Ngelanggeran. Wow. Luar biasa. Jadi semua dari tiket ini kembali ke masyarakat dan ke penonton gitu. Karena yang untuk penonton itu nanti terutama bisa mendapatkan souvenir dan kudapan dari desa setempat. Wow, the best banget luar Kanjeng biasa. Muda. Sambil ini ya ngemil ya Pak ya. Ya, tapi boleh ya Kanjeng Noto sambil menonton Boleh. pertunjukan boleh sambil Memang makan biasanya ya? standarnya kalau nonton konser klasik itu kalau di gedung itu biasanya kan nggak boleh ngemil. Iya. Tapi kan ini kan kalau konsernya itu konsepnya itu outdoor, itu sebetulnya bisa santai aja. Cuman pesan saya teman-teman jangan datang terlambat. Disetrap nanti. Karena jam 19.30 itu kalau ngaso dalam sudah mios, sesuatu sudah mios, acara kan akan terus mulai. Kalau datang terlambat, sementara itu lokasinya kan amphitheaternya seperti itu. Nanti
cari tempat duduk, mesti naik, nanti jangan kasihan pengunjung yang udah datang duluan jadi mengganggu kan gitu. Jadi sebisa mungkin datang sebelum 19.30 sehingga 19.30 tepat waktu kita mulai konsernya semua sudah siap nonton. Oke, Biasakan siap. datang tepat waktu ya Kanca Muda ya. Betul. Jangan mentang-mentang sudah punya tiket Anda. Tidak boleh. Karena open gate-nya udah dari jam 6 sore. 6 sore. Udah dikasih keleluasaan segitu Kanca Muda ya. Jadi datangnya tepat waktu. Ada beberapa pertanyaan Kanca Muda yang sudah masuk. Boleh ya kita bacakan ya. Kalau nggak susah saya jawab. Nah, Waduh. nanti boleh ini kok buka kunci jawaban Iya. dulu kita ya. Kemana Ada dulu nih? dari ini nih, siapa nih namanya? Rizal Berwadi dari Oke. Berbah. Saya penasaran dalam performnya Performnya. Keraton Royal Orchestra, boleh atau tidak bawain lagu kekinian gitu? Atau sudah ada rules tersendiri sebenarnya terkait set list yang dibawakan nantinya. gitu? Oke. Jadi Keraton Yogyakarta Royal Orchestra itu kan sudah beberapa kali tampil Iya. gitu. Kita pernah kok berkolaborasi dengan beberapa artis lokal dan membawakan lagu-lagu yang kekinian gitu. Cuman memang untuk konser yang besok itu kan temanya memang Rare Rumpoko. Jadi kita menyesuaikan repertoar kita menyesuaikan dengan itu. Tapi kita pernah menampilkan lagu Jogja Istimewa bersama JHF ya. Jogja Hip Hop Jogja Hip Hop Foundation. Itu malah tampilnya di dalam keraton waktu itu. Iya itu udah iya. pernah gitu. Itu belum lama ini ya kalau Belum nggak lama salah ya. ya, Betul. itu 1 Maret kalau nggak salah ya. Ya, betul. Itu udah pernah. Kita udah pernah berkolaborasi dengan mereka itu. Jadi bisa-bisa aja. Cuman yang untuk besok memang kita ada concern lagu-lagu Khusus. anak-anak itu ya. Itu Ya. tadi Rare Rumpoko. Rare. Namanya Nah, juga Rare ya, Iya. Lare, Ya, anak-anak. Nah, Rumpoko lagu Betul. anak-anak. ya itu dihafalin ya, nanti mencongak loh. Iya betul. Rare Rara ya. Ya, kan? betul. Terus kemudian ada pertanyaan lagi ya Kanjeng ya. Ada dari Rukmi. Kasihan. Dari kasihan. Penasaran banget soal ini, bagaimana proses seleksi untuk bergabung menjadi anggota orkestra? Adakah serangkaian prosesi untuk yang tertentu untuk menjadi bagian dari orkestra Yogyakarta Royal Orchestra? Seperti Iya. itu. Jadi salah satu tujuan dari Ngarso Dalem untuk membentuk Royal Orchestra selain untuk mengembalikan sejarah ya bahwa kita dulu ini orkestra pertama di Jogja itu adanya di Indonesia itu adanya di Jogja, juga kita menyadari bahwa talent untuk orkestra di Jogja itu cukup banyak. Orkestra di Jakarta, Bandung dan sebagainya itu disuplai dengan talent dari Jogja. Hampir 70-80% talentnya dari Jogja. Nah, Sementara Oke. Jogja sendiri kan tidak punya orkestra gitu loh Iya. pada waktu itu. Oleh karena itu Ngarso Dalem kemudian berinisiatif untuk mendirikan Yogyakarta Royal Orchestra ini dengan patronnya beliau sendiri begitu. Oleh karena itu disebut Royal Orchestra. Royal itu kan berarti kagungan dalam milik raja, orkestra milik raja. Nah, prosesnya kami waktu itu bersepakat bahwa ini memang kita usahakan terbuka untuk umum. Jadi pada waktu kita melakukan rekrutmen itu kita publikasikan. Semua siapa yang mau bergabung silahkan mendaftar, mengisi formulir, mengirimkan CV, kemudian kita panggil untuk audisi. Gitu. Kalau audisi lulus ya mulai magang di Royal Orchestra 1-2 tahun. Kalau 1-2 tahun nanti cocok dengan kita kan magang tuh proses bagaimana kita melihat cocok atau enggak gitu chemistry-nya kan ya, chemistry-nya. betul. Karena menjadi abdi dalam itu kan tidak mudah ya. Itu merupakan pengabdian dan membutuhkan komitmen gitu. Kalau sudah bergabung cocok ya kita angkat sebagai abdi dalam, mendapatkan gelar, pangkat dan nama yang baru. Seperti Baik, itu ya Kanca baik. Muda ya. Iya. Ada kemungkinan untuk open recruitment lagi kah? Kemungkinan di tahun depan akan ada open recruitment lagi. Memang kita harus melakukan secara reguler supaya ini nanti proses regenerasinya itu bagus. Iya ya, rolling terus rolling ya, terus, iya. bagus. Mau nanya dong, besok yang main itu totalnya ada berapa nggih? Jadi gini, kita yang besok akan tampil itu full orkestra. Yang mana di Indonesia sebenarnya juga cukup jarang. Mungkin teman-teman sudah pernah ngelihat beberapa orkestra lain begitu. Tapi untuk komposisi mungkin di Indonesia ini jarang yang ada yang komposisi full orkestra sebesar penyanyi Keraton Jogja gitu. Besok itu dari orkestranya sendiri aja itu ada sekitar 77 pemain. Wow. Ya, 77 pemain. Kemudian masih ditambah itu nanti ada
kita kan ada kolaborasi dengan alat musik tradisi. Oke. Jadi ada rebab, gender dan sebagainya, nanti ada pemain itu. Kemudian masih ada anak-anaknya. Nah, itu. Gitu. Ya. Masih ada juga nanti, wah ini ya, apa? Bocoran ya. Ada tradisi setempat dari Desa Ngelanggeran itu gejok lesung yang akan bermain dengan orkestra. Gitu. Jadi totalnya 100-an lebih nih pendukung acara. Wow, the Luar best biasa Ganja Muda ya. sekali. Itu Megah. 1,5 jam segitu banyak orang. Betul. Terutama ini terima kasih teman-teman dari Jeronimo ya. Wah, Sami-sami. Sudah mempromosikan acara kami dan kesempatan untuk talk show pada hari ini. Karena kita melakukan ini kan terutama kita untuk menjaga kelestarian budaya kita. Gitu. Jadi saya mengajak semua kalangan gitu, termasuk kancah muda di Jeronimo, jangan sampai lagu-lagu warisan dari nenek moyang kita ini, terutama yang untuk anak-anak muda ini, untuk anak-anak kecil ini, lagu anak-anak ini hilang. Gitu. Karena begini, kalau mungkin di tempat lain itu lagu itu diciptakan mungkin sekedar untuk menghibur saja. Tapi tradisi Jawa itu berbeda. Lagu anak-anak itu selain merupakan sajian hiburan, itu juga penuh makna-makna tuntunan untuk pembentukan karakter. Jadi kalau sampai ini hilang, ini kita yang akan rugi sendiri gitu. Jadi ayo deh datang ke Yogyakarta Royal Orchestra, menikmati sekaligus mengedukasi diri sendiri. Syukur-syukur kalau misalnya bisa bawa temen, anak, ponakan untuk bisa mempelajari lagi masalah lagu-lagu anak-anak milik kita sendiri. Nah. 106.1 The real sound of Jogja. Geronimo FM.